Gunung Penanggungan di Jawa Timur dianggap pusat peradaban kuno karena kaya akan peninggalan arkeologis Hindu-Buddha dan memiliki nilai spiritual yang tinggi sejak abad ke-11 hingga ke-15. Gunung ini dikenal juga dengan nama Pawitra, diyakini sebagai puncak Mahameru yang dipindahkan dari India dan menjadi tempat para resi melakukan pertapaan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Lereng Gunung Penanggungan dipenuhi ratusan situs arkeologi, termasuk kompleks candi dan punden berundak, serta jejak-jejak komunitas yang pernah tinggal di sini. Gunung ini memiliki makna spiritual yang sangat penting, diyakini sebagai titik pusat alam semesta atau poros mandala, tempat para dewa dan resi bersemayam. Keberadaan gunung ini disebut dalam kitab kuno seperti naskah Kertagama dan Kidung Tantu Panggelaran, yang diperkuat statusnya sebagai pusat kegiatan keagamaan dan spiritual di era Majapahit. Salah satu situs bersejarah yang saya datangi kali ini adalah Petirtaan Jolotundo yang berada di lereng Gunung Penanggungan, tepatnya di Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya berada di Pertirtaan Jolotundo yang ada di Mojokerto ya. Tempat ini disebut dengan Candi Jolotundo atau Candi Jalatunda. Dulunya tempat ini untuk mandi kesuci. Petirtaan Jolotundo merupakan kolam pemandian raja-raja zaman kerajaan Kahuripan. Air di Pertirtaan Jolotundo tidak pernah berkurang sekalipun pada musim kemarau. Berdasarkan penelitian, air di Pertirtaan Jolotundo merupakan air terbaik dengan kandungan mineral yang tinggi. Petirtaan Jolotundo dibangun pada masa kerajaan Kahuripan di bawah pemerintahan Raja Airlangga. Di sini juga masih digunakan untuk ritual peribadatan, seperti yang di sana. Petirtaan ini merupakan satu dari sekian banyak objek peninggalan sejarah di Gunung Penanggungan. Petirtaan Jolotundo dibangun oleh Raja Udayana sebagai wujud cintanya kepada putri dari Jawa, yaitu Putri Gunapriya Dharma, yang dinikahinya dan menyambut kelahiran anaknya, Airlangga, yang lahir pada tahun 991 Masehi. Pembangunan Pertirtaan Jolotundo dilaksanakan pada tahun 997 Masehi, seperti yang ada di dinding kolam. Menurut sumber lain, petirtaan ini merupakan tempat pertapaan Airlangga setelah memutuskan untuk mengundurkan diri dari singgasana Kahuripan. Pada Pertirtaan Jolotundo terdapat dua kolam yang diperuntukkan kepada sang raja dan ratu. Hal ini kemudian dilanjutkan hingga sekarang sebagai pemisah menurut gender bagi para pengunjung. Petirtaan Jolotundo telah mengalami dua kali pemugaran
yaitu pada tahun 1923 oleh pemerintah Hindia Belanda dan pada tahun 1990 sampai 1994 oleh pemerintah Indonesia. Petir Taan Jolotundo memiliki ukuran panjang 16,85 meter, lebar 13,52 meter, dan tinggi 5,2 meter. Bangunan petir Taan Jolotundo berbahan dasar batu andesit dengan pahatan yang halus. Hal ini menandakan bahwa dahulu petir Taan Jolotundo dibangun oleh tenaga terampil. Pada petir Taan Jolotundo terdapat 52 pancuran yang bersumber dari Gunung Penanggungan. Sebanyak 52 pancuran ini memuntahkan air terus-menerus meskipun pada musim kemarau. Kondisi petir Taan Jolotundo tidak mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Terdapat ratusan ikan dan tumbuhan liar di kolam bagian bawah. Meski begitu, pengunjung tak satupun berani mengambil ikan dari kolam petir Taan ini. Di sekitar petir Taan Jolotundo ini terdapat bongkahan batu candi yang merupakan bagian candi yang belum terrekonstruksi. Pada tahun 1985 dilakukan penelitian tim dari Belanda mengkaji kualitas air di petir Taan Jolotundo. Hasilnya, air petir Taan Jolotundo menduduki peringkat kelima dunia. Sedangkan pada penelitian kedua pada tahun 1991 yang dilakukan oleh para arkeolog menghasilkan kesimpulan bahwa air dari petir Taan Jolotundo menduduki peringkat ketiga dunia. Air dari petir Taan Jolotundo dianggap bisa menambah kecantikan dan awet muda. Oleh karena itu, banyak di antara para pengunjung wanita melakukan nyala berkah. Pada malam 1 Suro dan bertepatan dengan bulan purnama, Jolotundo dipenuhi pengunjung yang datang untuk ritual siraman. Petir Taan Jolotundo disebut juga sebagai Candi Jolotundo. Adalah komplek petir Taan kuno yang merupakan kawasan kolam suci petir Taan yang dibangun sejak masa Kerajaan Medang yang telah berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur atau lazim disebut Medang periode Jawa Timur dan masih berfungsi hingga sekarang. Dugaan paling awal diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Sri Isyana Tunggawijaya Putri Raja Medang atau Mpu Sendok dengan suaminya Sri Lokapala yang merupakan seorang bangsawan dari Pulau Bali. Air petir Taan di Jolotundo ini memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi dan dianggap merupakan mata air terbaik. Selain fungsi utama sebagai tempat untuk ziarah, pada masa modern seperti sekarang ini juga dikembangkan sebagai destinasi wisata keluarga dan pendakian baik untuk kepentingan keagamaan, spiritual, maupun wisata rekreasi menuju ke Gunung Penanggungan atau Bukit Bekel. Petir Taan ini dianggap sebagai petir Taan tertua di Jawa Timur berdasarkan pahatan angka tahun yang tertera di salah satu bagian belakang bangunan ini yang bertuliskan 899 Saka atau 977 Masehi. Adanya relief yang terdapat di Candi Jolotundo beserta temuan lempengan logam yang bertuliskan nama Dewi Isana dan Agni dapat menjelaskan bahwa candi ini bercorak Hindu. Hasil penelitian Staterheim mengatakan bahwa petir Taan ini dulunya terdapat sebuah pancuran yang mana pancuran tersebut mirip dengan bentuk Gunung Penanggungan yang dikelilingi oleh 8 buah puncak yang lebih rendah yang mempunyai arti simbolis sebagai replika Mahameru. Menurut Bos, relief cerita yang terdapat di Candi Jolotundo terdiri dari 16 panel, yang mana panel 1-13 diambil dari kitab Mahabharata, sedangkan dari panel 14-16 berisikan cerita dari kitab Katasarit Sagara. Menurut sumber lain, berdirinya juga dikaitkan dengan Airlangga dan ayahnya, Raja Udayana, dari kerajaan Bedahulu.
Bali yang didasari pada tulisan Jawa kuno yang ada di dinding selatan teras pertama candi menyebutkan kalimat Udayana. Namun, kalimat tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bersambung kalimat di samping kata Udayana yang menyebutkan tentang Margayawati. Kedua kalimat tersebut terdapat dalam sebuah karya sastra, kitab Katasarit Sagara. Katasarit Sagara sendiri menceritakan tentang persaingan Raja Udayana dengan ibunya Margayawati di Gunung Udaya Parwa. Setelah 14 tahun pengasingan, kemudian Raja Udayana kembali bertemu dengan yang bernama Sahasranika, yang merupakan raja dari kerajaan Vasta. Sementara Airlangga adalah anak pasangan Raja Udayana Wangsa Warmadewa dari Bali dengan putri kerajaan Medang bernama Mahindradapta. Airlangga merupakan pewaris kekuasaan Medang dan penerus Wangsa Isana, yaitu yang mendirikan Medang Kahuripan. Sebagai kelanjutan Medang yang telah runtuh akibat serangan Haji Wurawari dari Elwaran atau sekitar Cepu Blora, sekutu Sriwijaya, musuh besar dari kerajaan Medang dan Wangsa Isana. Di kemudian kerajaan Airlangga tersebut kembali terpecah menjadi kerajaan Jenggala dan Panjalu akibat dari perebutan tahta antara kedua putranya, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Ini masih di area pertirtaan Jolotundo ya. Saya akan mencoba untuk naik ke atas. Di sini juga terdapat tempat istirahat gazebo untuk para pengunjung yang beristirahat di area pertirtaan Jolotundo ini. Didapati juga tempat ritual untuk para pengunjung. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di depan juga didapati pendopo. Saya akan mencoba untuk melihat ya, untuk maju ke depan.
Di pendopo ini didapati para pengunjung yang lagi beristirahat. Di area sekitaran Jolotundo ini tempatnya itu sangat sejuk, tenang, adem, sangat cocok bila ingin menjalankan ritual-ritual di area tempat petirtaan Jolotundo ini.